Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi, "An-nasu arba'ah." Manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Jadi manusia itu ada empat golongan. Rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Ya. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia mengamalkan ilmunya berkenaan dengan hartanya itu. Diberi ilmu, diberi harta, ya. Lalu dia mengamalkan ilmunya berkenaan dengan hartanya tadi itu, ya. Karena dia punya ilmu, maka hartanya digunakan. Yang wajib dulu apa? Dikeluarkan zakatnya 2,5% misalkan, ya. Kemudian digunakan untuk apa? Mungkin infak, sedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Dia punya harta, punya ilmu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian fayaqulu rajulun law ataniyallahu ta'ala misla ma atahullahu la amiltu kama amila. Lalu ada orang yang berkata, andaikan aku diberi oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu seperti yang telah diberikan olehnya kepada orang itu, maksudnya harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dia lakukan, ya. Tentu aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kata Nabi, fahuma fil ajri sawa. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedua orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi. Ya. Kata Nabi SAW, ini golongan yang ketiga. Ada lagi orang yang diberi harta oleh Allah tetapi dia tidak diberi ilmu. Dan dia menggunakan hartanya tidak pada jalur yang benar. Fayaqulu rajulun law ataniyallahu misla ma atahu amiltu kama ya'mal. Fahuwa fil wizri sawa, ya. Kata seorang yang keempat tadi itu, seandainya aku diberi oleh Allah seperti apa yang diberikan kepada orang itu, maka aku tentu melakukan perbuatan yang serupa dengan apa yang dilakukannya. Maka keduanya mendapatkan dosa yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang jayyid, ya, bagus. Jadi yang pertama, orang diberi ilmu, diberi harta. Yang kedua, diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tetapi yang kedua ini punya cita-cita. Kalau dia diberi seperti orang yang pertama tadi itu, dia akan beramal seperti orang yang diberi ilmu dan diberi harta tadi itu. Hartanya digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga hartanya itu digunakan untuk pada jalan yang tidak benar, untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat, ya, untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang paling parah. Sudah tidak punya ilmu, tidak diberi harta, tapi dia bercita-cita seperti yang golongan yang ketiga tadi itu, ya. Maka ini yang paling parah, ya. Dia tidak punya harta, tapi juga tidak diberi ilmu. Terus dia punya niat, ya, kalau saya diberi harta, pasti saya akan beramal seperti yang golongan ketiga tadi itu. Orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Mau foya-foya dia melarat, dia miskin, tapi dia punya keinginan, aku lek sugih, saya tak foya-foya. Tak ya. Yes, pokoknya bersenang-senang gitu ya. Nah, ini yang paling parah. Udah, kata Nabi, manusia cuma 4 kelompok itu. Diberi ilmu, diberi harta, diberi ilmu, tidak diberi harta, diberi harta, tidak diberi ilmu, tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Ini yang paling parah, ya. Nah, kalau mau dikasih contoh, orang diberi ilmu, diberi harta itu seperti apa? Seperti Nabi
Daud alaihissalam. Diberi ilmu, diberi harta, dia punya kerajaan. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, itu diberi ilmu, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim, ya nabi kan ya. Kan nabi mesti alim, berilmu ya. Alim, kemudian kaya raya. Sehingga kekayaannya, hartanya itu digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan sahabat diberi ilmu, diberi harta. Ada Utsman bin Affan, kaya raya. Ya, tapi kalau apa? Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk fisabilillah, maka beliau keluarkan 1000 unta beserta muatannya. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Ini sahabat-sahabat yang kaya. Kalau sekarang orang mungkin mengatakan dia ini apa? Miliarder. Ya, orang yang apa? Milioner ya. Nah, pokoknya orang yang kaya raya. Tapi dia gunakan kekayaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Dia punya ilmu. Yang kedua, diberi ilmu tapi dia tidak diberi harta. Banyak di kalangan para sahabat. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini, ya. Ulamanya sahabat Ibnu Mas'ud ini, ya. Tapi dia tidak diberi harta. Tidak diberi harta, ya. Nah, kita tahu dari apa? Dalam satu riwayat Nabi itu memberikan tausiah, nasihat kepada para wanita. Wahai para wanita, hendaklah kalian banyak istighfar dan bersedekah, karena sungguh aku melihat neraka itu kebanyakan apa? Dihuni oleh para wanita. Ya. Nah, kemudian mereka ini pulang, salah satunya istri Abdullah bin Mas'ud itu kemudian bilang sama suaminya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami agar kami ini banyak istighfar dan bersedekah. Dan saya melihat kamu ini adalah orang yang tidak mampu, miskin. Bolehkah aku bersedekah kepadamu? Istri bersedekah kepada suami, ya boleh apa enggak? Kan bisa jadi toh istrinya kaya, suaminya enggak mampu, ya. Kalau dalam Islam itu harta istri ya hartanya istri, ya. Nah seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak mengatakan, oh iya boleh bagus itu, enggak begitu Abdullah bin Mas'ud ya, punya harga diri ya. Ya kamu tanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya Abdullah bin Mas'ud ini datang ya, tanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ juga banyak ibu-ibu yang lain yang mereka itu mau menanyakan permasalahan yang sama. Bolehkah istri bersedekah kepada suami yang tidak mampu? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, iya boleh. Ya, baginya malah mendapatkan dua keutamaan, pahala sedekah dan berbuat baik kepada suami tadi itu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi ini contohnya adalah diberi apa? Diberi ilmu Ibnu Mas'ud ini, tapi tidak diberi harta. Ya, ada juga Abu Hurairah radhiyallahu an, ada juga Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak punya harta. Bukan termasuk orang yang kaya raya, bukan. Ya. Sehingga Fatimah itu harus apa? Mengerjakan sendiri, ngadoni tepung ya untuk makan sehari-hari, kemudian memberi makan apa? Memberi minum atau merawat ya, unta dan lain sebagainya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan harta rampasan perang, dibagi-bagikan semua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali itu pernah menyuruh kepada Fatimah, coba kamu pergi ke ayahmu, minta ya satu apa namanya satu orang lah untuk pelayan supaya bisa membantu kamu pekerjaan kamu ya. Datanglah Fatimah radhiyallahu anha ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan keinginannya bahwa dia ini payah, capek dan lain sebagainya, butuh satu orang untuk jadi pembantu lah begitu ya. Tapi Rasulullah SAW sudah membagikan semuanya, tidak ada ya, tidak diberi sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ganti satu amalan yang lebih baik kepada Fatimah, yaitu membaca kalau mau tidur membaca subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali ya. Sehingga itu diamalkan oleh Fatimah, sehingga ketika bangun tidur dia sudah segar, sudah sehat ya, enggak capek-capek lagi ya. Jadi ini bisa diamalkan Bu ya, zikir yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada
Fatimah tadi itu, ya. Itu diberi ilmu, tidak diberi harta, ya. Ada yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Siapa? Banyak ini. Fir'aun itu diberi harta banyak. Korun, Haman, ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberi ilmu. Ya, Raja Namrud barang itu, ya. Tapi dia tidak diberi ilmu. Sehingga apa? Hartanya digunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang dan lain sebagainya. Nah, yang paling parah ini yang nomor 4, ya. Sudah dia itu tidak diberi harta, juga tidak diberi ilmu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hanya bermodalkan niat yang baik saja itu bisa diberi pahala seperti pahala orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Berdasarkan hadis tadi, ya. Orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tapi dia ini karena punya ilmu dia berangan-angan, kalau saya kaya, kalau saya diberi harta seperti si fulan itu, saya ingin mengerjakan seperti si fulan tadi itu. Ya, menyantuni anak yatim, fakir miskin, mendirikan rumah tahfidz atau pondok pesantren. Dia punya keinginan niat yang baik, ya. Maka pahalanya sama tadi itu. Ya, pahalanya sama, ya. Meskipun dia hanya bermodalkan niat karena dia tidak punya, memang tidak mampu, ya. Seperti itu. Tapi yang mampu tidak cukup niat, ya. Kalau dia kaya tidak cukup hanya dengan niat, saya kepingin begini tapi tidak dilakukan, ya. Dia harus merealisasikan, ya, niatnya tadi itu, ya. Sebaliknya orang yang mempunyai niat yang rusak juga akan diganjar dengan dosa sebagaimana dosanya orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan yang rusak atau maksiat tadi itu. Ya, dalam hadis tadi, ya. Orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, tapi dia ingin, kalau saya diberi harta, saya ingin, nah, seperti yang golongan ketiga tadi itu, ya. Orang kaya yang dia menggunakan harta kekayaannya untuk berfoya-foya, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meluruskan niat kita di dalam beribadah, beramal karena Allah, dan untuk selalu memiliki niat yang baik. Punya niat yang baik. Itu harus kita pelihara. Niat kita itu harus niat yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan karena niat kita. Kita punya niat baik.